Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Syukur dan Kak Kiki. Gimana Kak di Jam Kids. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu nih yang dipimpin langsung oleh Kak Kiki. Oke, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami memulaikan ibadah kami, mendengarkan firman-Mu, kiranya kami selalu diberkati oleh kebenaran-Mu. Inilah kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, bersama kita katakan, Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Bapakku Mau Indah di Matamu. Musik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati supaya kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Kita ulang dari awal ya. Nyanyikan sama-sama, Bapakku mau indah di matamu. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Ya, benar sekali. Karena kali ini kita akan dengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita. Siapa nih Kak yang cerita kali ini? Kak Ines. Oh, Kak Ines ya? Ya. Nah, adik-adik di rumah, kalian harus duduk tenang, duduk yang manis, karena cerita kali ini akan sangat Seru. benar Betul. sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan adik-adik di rumah juga udah pada penasaran kan? Mari kita panggil. Hai Kak Ines. Halo Kak Kiki dan Kak Syukur. Halo juga adik-adik. Nah, hari ini kembali lagi cerita bersama dengan Kak Ines. Nah, pada episode kali ini kita masih dalam ruang lingkup tentang keluarga. Nah, pada saat ini Kak Ines bakalan membawakan tema yaitu keluargaku adalah tempatku belajar. Jadi adik-adik, keluarga kita itu adalah tempat kita belajar. Oke, nah sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dari Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Nah, ayo adik-adik ambil Alkitabnya, buka Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Nah, udah semua? Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah,
Jadi adik-adik, firman Tuhan ini adalah suatu perintah kepada orang tua bangsa Israel. Jadi perintah ini disampaikan kepada orang tua di Israel supaya mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang firman Tuhan dari kecil hingga besar. Jadi dari mereka kecil sebelum mereka masuk sekolah, jadi anak-anak mereka ini sudah tahu tentang firman Tuhan. Nah, jadi orang Israel ini pintar-pintar loh adik-adik. Tahu kenapa? Karena mereka dari sejak kecil diajarkan oleh orang tua mereka. Nah, adik-adik, bagi Yahudi, pendidikan agama itu sangatlah penting. Dan itu nomor 1 adik-adik. Jadi, sehingga diperintahkan di firman Tuhan bahwa orang tua itu harus berperan untuk mengajarkan anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka itu nanti ketika sudah masuk SD, SMP, SMA, anak-anak mereka sudah pada pintar-pintar, mereka sudah memiliki dasar dari keluarga mereka. Nah, adik-adik yang di rumah, ketika diajarkan oleh orang tua untuk baca Alkitab, untuk berdoa, adik-adik harus nurut loh, supaya bisa pintar seperti orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel ini pada pintar-pintar loh adik-adik. Bayangkan, pada umur 5 tahun aja mereka sudah diajarkan tentang Taurat, tentang firman Tuhan. Nah, pada saat umur 12 tahun mereka sudah bisa belajar hukum Taurat loh adik-adik, bayangin. Mereka sudah bisa baca firman Tuhan, itu masih umur 12 tahun. Mereka percaya, mereka bisa berdoa. Ketika disuruh misalnya nih di sekolah minggu disuruh ke depan untuk berdoa, mereka sudah bisa loh adik-adik. Karena mereka dari kecil diajarkan oleh orang tua mereka. Nah, ketika umur 30 tahun mereka sudah pintar, sudah bisa menginjil, sudah bisa diutus kemana-mana, pergi kemana-mana. Jadi mereka itu bisa karena mereka belajar dari kecil. Dari sejak lahir, dari umur 5 tahun, 12 tahun, sampai 30 tahun. Jadi adik-adik yang di rumah nih, ketika papa mama nyuruh adik-adik untuk baca Alkitab, nah adik-adik mau nggak? Atau adik-adik malah, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau baca Alkitab, males, main HP aja deh. Kan Alkitab juga ada di HP, nggak usah pakai Alkitab fisik. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau pintar, adik-adik harus nurut kepada orang tua. Karena apa yang diperintahkan oleh orang tua itu benar untuk kebaikan adik-adik. Kalau misalnya orang tua nyuruh baca Alkitab, adik-adik harus ikut baca Alkitabnya. Supaya kerohanian adik-adik itu bertumbuh. Ketika nanti di sekolah ditanya, tokoh firman ini siapa? Nah adik-adik langsung jawab. Nah ketika di sekolah, misalnya di sekolah minggu adik-adik disuruh untuk berdoa. Nah adik-adik sudah bisa berdoa. Karena dari kecil adik-adik sudah diajarkan sama orang tua. Nah kalau misalnya nih, di sekolah minggu adik-adik disuruh berdoa, berarti terus adik-adik nggak bisa berdoa. Nah itu karena kesalahan adik-adik sendiri. Kan di rumah papa mama pasti nyuruh, ayo berdoa, belajar berdoa. Nah karena adik-adik males, maka ketika di sekolah disuruh berdoa, adik-adik nggak bisa berdoa. Nah jadi adik-adik itu harus nurut ketika orang tua mengajarkan adik-adik, ya adik-adik untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau pintar, adik-adik mau menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka adik-adik harus nurut kepada orang tua. Orang tua itu juga sebagai wakilnya Tuhan. Ya, kalau misalnya orang tua nyuruh kita untuk beribadah, adik-adik harus beribadah. Jangan malas-malasan. Begitu orang Israel ini tidak malas-malasan adik-adik, sehingga mereka pada pintar-pintar, pada bisa. Dari umur 5 tahun mereka udah belajar firman Tuhan, dari umur 12 tahun mereka sudah bisa hukum Taurat adik-adik. Jadi adik-adik juga yang di rumah jangan kalah, harus bisa seperti orang Israel pada zaman itu. Jadi adik-adik, Tuhan sangat mengasihi orang yang mencari Dia. Kalau misalnya orang tua kita nyuruh kita beribadah, itu kita mencari Tuhan. Nah Tuhan bakalan memberkati kita adik-adik, bakalan memberikan kita kepintaran. Nah kalau misalnya adik-adik mau pintar, adik-adik harus belajar dari misalnya kalau papa mama ajarin adik-adik, adik-adik jangan malas, tapi adik-adik harus nurut sama papa mama. Jadi pengajaran itu dimulai dari keluarga, dari papa mama. Nanti kalau misalnya di sekolah adik-adik sudah diberikan dasar untuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi di sekolah nanti adik-adik sudah tahu
kisi-kisinya apa, sudah tahu dasarnya apa. Nanti kalau di sekolah adik-adik menjadi anak yang pintar karena sudah tahu dasar-dasarnya dari papa dan mama. Nah, kalau misalnya nih papa mama nggak mau atau sibuk dengan kesibukan masing-masing, tidak ada waktu untuk mengajarkan adik-adik untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Yang adik-adik bisa ingatin orang tuanya, misalnya papa mama ajarin aku baca Alkitab, pasti orang tuanya mau. Misalnya papa mama ajarin aku cara berdoa, nah pasti papa mamanya mau. Nah, jadi adik-adik juga harus memulai, jangan hanya orang tua yang memulai, tapi adik-adik juga bisa memulai. Nah, jadi adik-adik harus menjadi anak yang rajin, tidak males-malesan membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik mau pintar, kalau adik-adik mau bertumbuh dalam Tuhan, adik-adik harus belajar. Harus belajar mengikuti perintah orang tua. Nah, itu aja cerita hari ini. Semoga dari ceritanya Kak Ines adik-adik terberkati. Sampai jumpa di Jamkids berikutnya. Bye-bye. Wah, firman yang disampaikan Sangat memberkati oleh Kak banget. Ines sangat memberkati banget nih Emang adik-adik. Kak Ines ini keren sih. Keren banget. Nah, ingat gak sih lagu kita yang pertama tadi ya kan? Itu seperti Tuhan Yesus tuh sama Bapaknya gitu loh. Dia berusaha menyenangkan Bapaknya dan mereka jadi satu gitu. Nah, Kak Ines juga bilang apa tadi? Kita belajar dari keluarga kita sendiri. Kita saling menghargai orang tua kita sendiri. Baik itu anak maupun orang tua. Ya, seperti Tuhan Yesus yang taat sama Bapaknya, maka kita anak-anak yang masih ada di dunia ini juga harus taat kepada orang tua kita. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Mau angkat lagu pujian. Iya, ini udah pujian terakhir kita ya, Kak ya. Betul. Nah, kali ini kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Dari Terbit Matahari. Iya, Oke. boleh deh. Musik. Nah, adik-adik di rumah, ikutin gerakan kakak ya. Kita mau bersenang-senang, kita mau bergembira. Hati kita penuh, limpah dengan ucapan syukur. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan, nyanyikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nyanyikan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik semuanya kita udah menyelesaikan Jamkids kita kali ini. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kami untuk boleh taat dan menyenangkan hati Bapa. Biarlah kami juga seperti Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada di dunia ini boleh mendengarkan dan taat akan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menuntun kami mulai dari keluarga kami. Karena keluarga kami tempat kami belajar. Supaya kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. See you next week adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.